Halo Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Udah lama nggak ketemu nih. Iya, Eh, iya Pak. Dengar-dengar hari ini katanya mau coaching sama saya. Apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Ya, ini Pak ada apa ya permasalahan atau di sekolah sih Pak permasalahannya tentang apa ya ketidaknyamanan gitu. Keberada apa sih di sekolah tuh nggak betah gitu tuh, nggak betah, nggak nyaman, kurang nyaman karena apa ya Bapak pimpinan sekolah atau kepala sekolahnya memang, kurang memberikan apa ya, perhatian gitu Pak, perhatian. Memang sih bukan hanya pada EH gitu, pada saya, tapi kepada guru-guru juga sama. Contohnya seperti, ketika saya berhalangan ke sekolah atau sedang sakit, saya WA di grup, izin tidak sekolah, tetapi tidak ada tanggapan, seperti gimana gitu dari bapak kepala sekolah itu. Jadi kesannya, seperti mau izin atau mau apa gitu, mau minta izin apapun gitu, seperti berat karena bapak kepala sekolahnya ini seperti yang kurang perhatian gitu, Pak. Bukan hanya pada saya, tapi pada guru-guru yang lain. Tapi kepada saya tuh contohnya kemarin tuh saya telat telat masuk ke sekolah, berpapasan sama beliau di depan pintu gerbang. Saya datang gitu ya, salaman dan beliau hanya maksudnya menampakkan muka yang kurang enak dipandang gitu, Pak, ya. Saya mah tersenyum gitu, sedangkan beliau tuh sepertinya marah gitu, marah. Tanpa berkata-kata cuman, bergumam doang gitu, gitu doang gitu. Saya salaman karena beliaunya sepertinya marah dan Iya, saya takut gitu, Pak. Mau bilang mau bilang apa gitu ya, mau bilang maaf juga jadi nggak jadi karena beliaunya menunjukkan muka yang apa ya, tidak mengenakan. Jadi saya lebih memilih masuk ke sekolah dan ke iya, kelas langsung gitu, Pak. iya. Sebenarnya, ketidaknyamanan ini udah lama sih, Pak. Iya, Tapi begitu Bu ya, iya. ya, Pak. Itu tadi dengan kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu mungkin tadi kata Ibu itu menampakkan raut yang kurang apa ya, bersahabat mungkin kata Ibu ya tadi ya, atau seperti apa Iya, itu? Heeh. iya benar, Pak. Terus itu apa karena Ibu terlambat saja atau emang dalam hal apapun dia seperti itu gitu loh? Eee atau kalau tadi kan Ibu sampaikan bahwa kepala sekolah itu menampakkan raut yang kurang bersahabat itu pada saat Ibu tadi itu Ibu pada saat, terlambat Bu ya? Iya, Bapak. Terlambat terus, pada saat, izin tidak masuk ya? Apa hanya 2 hal itu aja yang membuat, eee kepala sekolah itu menampakkan raut muka yang tidak bersahabat? Atau Mmm, mungkin ada hal lain mungkin yang membuat dia nampak seperti itu? Oke, kita fokus ke kepala sekolah dulu, ekspresi kepala sekolah dulu, Bu. iya. Sebetulnya, beliau, eee, nggak tahu ya mungkin dari memang mungkin sifatnya seperti itu, memang cepat emosi gitu. Kalau Mhm, melihat sesuatu yang dia rasa tidak suka atau tidak nyaman langsung dia tuh, ya mukanya tuh langsung menunjukkan muka yang tidak senang gitu, Pak. oh Terus gitu ya. terkadang memang, ketika melihat sekolah yang, sedikit berantakan atau misalkan ada Mhm, tempat sampah yang numpuk sampahnya, beliau tuh langsung marah gitu tuh. mmm, Bukannya ke penjaga sekolah misalkan suruh mhm. dibuang, tapi beliau langsung nyuruh anak-anak dan sambil apa ya, seperti marah-marah gitu tuh, Pak, Oh itu ya? menyuruh anak-anak untuk membawa tempat sampah itu ke tempat sampah Iya, sambil marah-marah. Jadi oh gitu. secara tidak langsung orang-orang yang ada di sekitar, seperti saya misalkan lagi berdiri di situ, jadi merasa tidak enak gitu, apakah marah ke saya gitu, apakah ke Oh, penjaga sekolah gitu. Jadi iya, memang beliau, sepertinya kalau melihat sesuatu yang tidak disenangi, langsung gitu Pak, refleks beliau tuh mhm, nggak apa ya,
nggak menyuruh lagi atau langsung dia tuh langsung Iya, iya. tindakan dia, tapi dengan muka yang marah-marah gitu, Pak. Iya, ya. Ibu pernah nggak melihat kepala sekolah senang gitu kan? Mungkin pada saat apa itu? Mungkin dia pada saat misalkan ada guru melakukan sesuatu atau melihat guru melakukan sesuatu dia merasa senang gitu kan? Pernah nggak Ibu melihat ekspresi kepala sekolah seperti itu? Eee, Kalau menurut saya, kepala sekolah saya tuh kalau dia tuh merasa senang kalau memang melihat, pertama semuanya tuh, eee, peraturan peraturan sekolah apa ya, dilaksanakan dengan benar gitu dan oleh, semua guru gitu tuh. Baru dia terlihat seperti, apa ya, tidak marah gitu, bukannya senang tapi tidak marah lah gitu tuh. Terus karena beliau jarang di sekolah, Pak, jadi, Hmm. beliau hanya melihat kami gitu, melihat guru-guru di saat pagi dan Hmm. sebelum istirahat gitu. Paling seperti itu, Pak. Jadi paling, ketika suasana sekolah udah semuanya udah masuk gitu, guru-guru masuk, anak-anak udah pada di dalam kelas Hmm. dan, nggak ada sampah berserakan, baru dia sepertinya tidak marah. Itu aja sih, Iya. Pak, kayak gitu. Oh, ya Mmm, tadi itu kita fokus kira-kira ekspresi kepala sekolah yang tadi itu dia tidak mengapresiasi mungkin senang atau ketawa menunjukkan hal yang senang atau gembira ya. Ibu pernah nggak tadi itu apa melakukan sesuatu membuat kepala sekolah itu ya walaupun tidak memberikan apresiasi iya, senyuman atau apa setidaknya dia nggak marah gitu apa iya. itu? Ada sih, Pak, kalau misalkan ada ada guru bidang studi, guru PJOK-nya tuh tidak ada. Terus ya tanpa saya berkomentar di grup gitu ya, karena guru PJOK nggak ada, saya langsung ambil alih anak-anak untuk senam bersama gitu di lapangan. Dan beliau hanya melihat aja, melihat gitu, cukup melihat tidak memberikan apresiasi apapun, hanya melihat aja mungkin seperti itu. Dia pernah nggak misalkan Ibu tadi olahraga ya menggantikan jam olahraga ya. Tadi itu dia dalam apa kalau melihat sampah yang berantakan itu eh, apa dia sangat marah sekali gitu kan ya. Iya benar, Itu Pak. sampah di ruang kelas atau di lingkungan sekolah, Bu? Di lingkungan sekolah, Pak. Jadi ketika istirahat dan Hmm. pembelajaran apa sih, belum belum jam pulang. Jadi pas istirahat, tempat sampah tuh memang udah menumpuk gitu tuh. Dan mungkin penjaga sekolah tuh bilang ke saya karena memang belum waktunya pulang sekolah. Jadi, dia tuh menunggu pulang sekolah baru membuang sampah. Tapi ketika kebetulan gitu Bapak kepala sekolah lewat dan melihat tumpukan sampah yang di depan kelas gitu, di depan kelas ada tempat sampah yang numpuk sampahnya. Jadi beliau langsung tuh emosi gitu, Pak. Jadi nyuruh Ya, anak-anak yang ada di situ untuk ngambil tempat sampah dan suruh membuang ke tempat sampah di belakang. ya, ya. Ada nggak peran siswa dengan guru untuk membersihkan kalau mungkin siswa dengan guru banyaknya di ruang kelas ya. Mungkin Iya. peran siswa dan guru untuk membersihkan lingkungan sekolah ya ya minimal agar kepala sekolah itu merasa senang lah gitu kan. Ada, Pernah nggak Kak. Ibu ada rencana itu untuk seperti itu? Mhm. Pertama memang piket kelas ya, Pak. Selain kami, anak-anak piket di kelas, saya juga, mengarahkan anak-anak untuk sampai piketnya tuh ke depan kelas, sampai ke halaman. Misalkan banyak sampah ya memang harus disapu gitu. Dan setiap hari Jumat pun, setelah pembiasaan membaca surat Yasin, kami juga sering melaksanakan Jumat bersih. Setiap siswa di apa sih, dituntun oleh guru-gurunya untuk memungut sampah yang ada di sekitarnya. Seperti itu sih, Pak. Oh, Udah itu diketahui oleh kepala sekolah kegiatan itu. diketahui kalau beliaunya ada di sekolah. Hmm. Terus apa langkah Ibu misalkan agar kegiatan Ibu misalkan bisa diketahui lah minimal walaupun kepala sekolah tidak mengapresiasi dengan kata-kata setidaknya Ibu tadi itu eh,
peran serta ibu dalam kebersihan sekolah. Salah satunya tadi dengan melibatkan siswa untuk lingkungan sekolah itu bisa diketahui kepala sekolah, walaupun kepala sekolah tersebut tidak datang atau tidak melihat langsung gitu kan. Oh iya. Iya sih Pak, saya juga melihat Bapak kepala sekolah dengan raut muka yang seperti itu, saya merasa tidak enak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk, ya udahlah gitu, sekarang mah berarti menghindari, apa yang beliau tidak suka gitu. Jadi misalkan beliau tidak suka guru yang terlambat, berarti memang saya harus datang lebih awal gitu. Beliau tidak suka sampah yang menumpuk, oh berarti saya harus peka gitu, melihat sampah yang ada di depan kelas aja contohnya. Berarti emang harus cepat-cepat gitu, segera membuangnya ke tempat sampah. Dan satu lagi mungkin saya harus ini kali ya, Pak, ya, menunjukkan, kemampuan saya supaya saya tidak dianggap, tidak dianggap remeh atau maksudnya tidak dianggap sebelah mata oleh kepala sekolah dan oleh teman-teman gitu. Mungkin saya harus menunjukkan sesuatu yang bermanfaat kali ya, Pak, dan aksi nyata gitulah, kepada guru-guru dan kepala sekolah. Mungkin kalau saya sekarang sedang menunjukkan pertama memang saya, mengerjakan tugas pokok saya dulu, yang keduanya saya memperindah kelas, supaya kelas tuh terlihat, terlihat bagus, terus dengan cara menempel pajangan-pajangan dan segala macam ya, agar terus, sekarang-sekarang ini memang saya lagi, menghias kelas. Nah, mudah-mudahan gitu dengan saya, melakukan kegiatan ini di kelas, adapun dilihat atau tidak oleh beliau, Bapak Kepala Sekolah, saya bisa menunjukkan gitu bahwa saya tuh bisa gitu tuh. Ya, Tidak hanya, ya, ya. tidak hanya, maksudnya tidak menghasilkan apapun gitu, saya bisa gitu. Saya mungkin harus menunjukkan itu kali ya, Pak, ya? Ya, ya. Kapan itu dilakukan, Bu? Sekarang-sekarang Rencana ini Ibu memang itu? iya, rencana ini emang sudah berjalan, Pak. Sekarang-sekarang ini saya sedang memperindah kelas saya, pertama itu dulu, terus mengerjakan tugas pokok saya, yang kedua memperindah kelas saya, terus melakukan hal-hal yang bermanfaat lah, agar beliau itu tidak memandang saya sebelah mata gitu dan bisa menghargai lah gitu. Ya. Ini tuh Pak. Kira-kira siapa itu Bu yang dapat membantu Ibu untuk berkomitmen terhadap rencana Ibu itu? Saya hanya mengajak rekan sejawat yang istilahnya rekan curhat saya, yaitu guru kelas 3 gitu. Saya selalu berkomunikasi dengan dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik gitu, agar semua ini tercapai. Saya ngobrol dengan guru kelas 3 itu, Pak. Oh ya, ya seperti itu. Oh jadi seperti itu Bu. Jadi Ibu untuk menjaga hubungan baik dengan kepala sekolah dan agar kepala sekolah itu memiliki lebih bersahabat lah, walaupun dia tidak tersenyum, tidak ketawa, ya setidaknya Ibu merasa nyaman lah gitu kan. Jadi Ibu rencananya itu eh, untuk terus mengikuti peraturan sekolah, terus meningkatkan keindahan lingkungan sekolah mungkin ya, dengan Iya, kebersihan sekolah, itu rencana yang akan Ibu lakukan. Tadi iya, itu Pak. ya paling cepat itu dilakukan kapan, Bu? Sekarang sedang dilakukan, sedang berjalan ya. Eee, Mungkin, sedikit-sedikit gitu, ingin oh, memperindah kelas sampai mmm, ke pintu-pintu saya mmm, kasih ornamen-ornamen lah ya, ya, supaya memang berbeda gitu dari kelas lain gitu. Ingin ya. menunjukkan bahwa saya bisa Mmm. gitu, Pak. Oke baik, Bu, dari hasil coaching ini, eee, gimana perasaan Ibu, setelah apakah menemukan solusi untuk permasalahan Ibu untuk, terhadap kepala sekolah aja gitu ya? Alhamdulillah sih, Pak, setelah coaching ini lega gitu. Pertama lega, yang keduanya menemukan solusi dari, keresahan saya gitu tuh. Jadi memang harus, lebih aktif lagi, harus lebih peka lagi gitu ke depannya. Alhamdulillah Pak, jadi lebih lega dan
mendapatkan solusi. Oke, ya, apa cukup, Bu? Ya, Cukup terima untuk kasih coaching Bapak, hari cukup. ini? Ya, Iya.